Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Kurniansyah dengan NIM 1910-2016. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya setelah mendapatkan revisi dari ujian sidang tahap 1, dan kemudian video ini dibuat untuk memenuhi syarat pelaksanaan sidang tesis tahap 2. Langsung saja kita ke pembahasannya. Tesis saya berjudul pengembangan bahan ajar pada materi persamaan linear dua variabel dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan habits of mind siswa MTS. Oke, ada 6 pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua tujuan, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima implementasi penelitian, yang keenam kesimpulan. Oke, kita yang pertama latar belakang penelitian ini. Sebetulnya saya membaca dari Permendikbud nomor 58 tahun 2013 mengenai kurikulum SMP bahwa siswa itu diharapkan memahami konsep dan memahami pola dalam menyelesaikan masalah dan menggunakan gelaran dalam pemecahan masalah. Nah, ada 2 kali pemecahan masalah disebut. Jadi di situ saya mencari referensi mengenai kemampuan pemecahan masalah siswa. Dari Permendikbud tersebut, kemudian saya mendapatkan referensi dari Sajali 2015 dan Wijayanti 2013 dalam penelitiannya mengatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis itu menjadi salah satu kemampuan dasar matematika yang penting dan harus dimiliki oleh siswa. Nah, dari situ ada faktor pendukungnya juga. Saya membaca sebuah referensi dari Costa dan Kalik untuk perilaku afektifnya. Nah, di sini ada kebiasaan berpikir. Menurut Costa dan Kalik 2012 itu menjadi peranan penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan individu untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi habits of mind ini sangat berkaitan sekali atau ada hubungannya dengan kemampuan dengan membantu proses pemecahan masalah siswa gitu. Nah, setelah saya mencari lagi referensi, ternyata saya mendapatkan bahwa kenyataan di lapangan tidak sesuai teori. Nah, menurut Putra dan kawan-kawan 2018 itu kemampuan pemecahan masalah di lapangan itu masih rendah ternyata. Begitupun dengan habits of mind siswa pun memang masih tergolong rendah. Untuk habits of mind ini berdasarkan penelitian dari Nurdiansah dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, untuk memperkuat pernyataan tersebut juga saya melakukan studi pendahuluan dengan pemberian soal kepada siswa, dan memang ternyata rata-rata kemampuan pembacaan masalahnya masih rendah. Dari 27 siswa memang 92% yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Nah, setelah saya berbincang-bincang juga dengan gurunya yang ada di lapangan, ternyata salah satu faktor penyebabnya itu adalah bahan ajarnya kurang mumpuni, dan ternyata memang yang sering dianggap sulit itu pada materi persamaan linear dua variabel menurut gurunya. Nah, kemudian dari situ saya mendapatkan solusi untuk mengembangkan sebuah bahan ajar, karena memang tadi bahan ajarnya kan kurang mumpuni, dengan menggunakan gabungan 2 pendekatan gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan habits of mind. Kenapa menggabungkan 2 peningkatan? Karena memang basic pendekatannya di sekolah adalah saintifik, jadi saya akan menggabungkan antara saintifik dan kontekstual. Kenapa dengan kontekstual? Karena menurut Permendikbud ada mengatakan tahun 2014 bahwa saintifik kurang cocok untuk meningkatkan konsepnya atau menyampaikan konsep, sedangkan menurut Yamin untuk pendekatan kontekstual itu cocok sekali untuk menyampaikan konsep kepada siswa. Jadi gabungan itu saya harapkan bisa membuat suatu pendekatan yang baru yang memang bisa menyampaikan konsep dengan baik, kayak menutupi kelemahan saintifik dengan kontekstual dan menutupi kelemahan kontekstual dengan saintifiknya. Oke, untuk selanjutnya tujuan penelitiannya. Nah, tujuan ini berdasarkan rumusan masalah, jadi yang akan saya teliti adalah 6 rumusan masalah sehingga mendapatkan 6 tujuan juga. Yang pertama itu pengembangan bahan ajarnya bagaimana, yang kedua itu skenario dan implementasi pembelajarannya bagaimana, yang ketiga kesulitan-kesulitan yang dialami itu apa saja, yang keempat kemampuan pemecahan masalah matematis siswanya bagaimana, kemudian kemampuan habit of mind-nya itu bagaimana ya perilakunya, kemudian yang terakhir respon yang didapatkan oleh siswa bagaimana.
Nah, selanjutnya metode penelitian. Untuk metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian pengembangan karena memang tadi di awal dikatakan bahan ajarnya kurang mumpuni, jadi saya mengembangkan sebuah bahan ajar. Di sini menurut Guy, penelitian pengembangan suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk. Nah, jadi produk yang saya hasilkan itu nantinya adalah sebuah bahan ajar, gitu ya. Oke, ini alur dari pengembangan bahan ajarnya, yaitu alurnya itu yang pertama studi pendahuluan, yang kedua desain bahan ajar, kemudian forum diskusi dengan teman-teman mahasiswa S2 yang lain, jadilah draft bahan ajar, kemudian diuji coba terbatas, kemudian di uji coba terbatas menanyakan apakah ada masukan atau tidak oleh guru. Jika ada berarti revisi bahan ajar tahap 1, jika tidak maka langsung dilanjutkan uji coba luas. Nah, setelah uji coba luas ini lanjut validasi oleh expert yang memang ahli dari bahan ajarnya. Nah, kemudian jika ada revisi dari expertnya maka kita langsung masuk ke tahap revisi yang kedua, jika tidak langsung uji produk. Nah, setelah uji produk nanti akan mendapatkan bentuk akhir bahan ajarnya yang disosialisasikan. Oke. Untuk subjek penelitiannya ini ada memang kelas 8 siswa MTS yang berada di Bandung Barat. Yang pertama uji coba terbatasnya di MTS Ajahara Batu Jajar dengan 29 siswa. Yang keduanya uji coba luasnya itu di 3 sekolah, MTS Batik Pertiwi Cililin 19 siswa, MTS Albidayah Cangkora 23 siswa, dan MTS Amutari Raja Mandar 27 siswa. Sedangkan uji produknya diambil 2 kelas di MTS Nurul Hidayah yang dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk instrumennya di sini ada lembar validasi oleh XO yang di pengembangan bahan ajarnya melalui 4 aspek, yaitu yang pertama aspek kelayakan isi, yang kedua aspek keterbahasaan, yang ketiga aspek kelayakan penyajian, yang keempat aspek keterkaitan antara saintifik dan kontekstualnya. Kemudian di sini ada instrumen tesnya terdiri dari 5 soal, kemampuan pecahan masalah matematis 1 set. Kemudian ada butir skala afektif ini terdiri dari 32 butir soal dengan 16 indikator. Nah, untuk analisis uji statistiknya di sini menggunakan analisis parametrik dan non parametrik. Jika normal ke parametrik, jika tidak berdistribusi normal maka ke non parametrik. Oke, untuk selanjutnya pembahasan yang keempat adalah hasil penelitian. Untuk hasil penelitian bisa kita lihat ini tampilan awal draft bahan ajarnya ini berada di nomor 1, memang awalnya seperti ini dan EPP-nya juga seperti ini, itu kurang menarik. Nah, kemudian ini yang nomor 2 ini tampilan setelah uji coba terbatas dan yang mendapatkan revisi dari guru, seperti gambar memang bahan ajarnya harus interaktif dan seperti kegiatan berdoa itu harus dimasukkan dan memberikan gambar-gambar yang berupa motivasi juga untuk memotivasi secara tidak langsung memotivasi siswa. Nah, yang ketiga ini adalah tampilan bahan ajar setelah dilakukan uji coba luas, kemudian mendapatkan revisi dari expert. Katanya harus kegiatan apersepsi itu jangan hanya disampaikan saja melalui ucapan, melainkan harus ada di dalam bahan ajar kegiatan apersepsinya. Jadi saya untuk kegiatan setelah uji coba luas bentuknya itu apersepsi ada di dalam bahan ajarnya. Yang keempat ini bentuk akhir bahan ajar. Nah, bentuk akhir ini RPP-nya, ini bahan ajarnya sudah cukup menarik, interaktif, dan RPP bentuk akhir ini dilakukan atau disampaikan pada saat kegiatan sosialisasi siswa kepada guru-guru, menyampaikan hasil bahwa telah memvalidasi bahan ajar, telah melalui langkah-langkah yang ilmiah penelitiannya, sehingga bahan ajar tersebut valid dan bisa digunakan pada guru-guru juga yang memang mau menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan pendekatan tekstual. Itu isi dari sosialisasinya. Untuk selanjutnya skenario dan implementasi pembelajaran. Dari gabungan 2 pendekatan ini mendapatkan 7 karakteristik baru, yaitu yang pertama berfalsafah konstruktivisme yang digabung dengan mengamati, itu kegiatan mengamati atau membangun pola pikir siswa melalui kegiatan mengamati sebuah permasalahan sehingga konsepnya terbangun gitu ya, dari situ. Yang kedua, untuk masyarakat belajar, jadi siswa diarahkan untuk selalu berdiskusi dengan kelompoknya, entah itu kelompok besar ataupun kelompok kecil. Yang ketiga ada karakteristik bertanya yang digabung dengan inquiry atau menanya. Jadi dalam bahan ajarnya itu diarahkan siswa untuk membuat sebuah pertanyaan sehingga siswa menemukan konsep yang ia inginkan lewat pertanyaan-pertanyaan juga yang mereka keluarkan.
karakteristik 4 itu ada skenario, ada menalar. Menalar itu kegiatan yang memang merencanakan cara untuk menyelesaikan permasalahannya melalui permodelan. Yang kelima ada mencoba. Mencoba itu memang kegiatan siswa menyelesaikan permasalahan tanpa dibantu oleh guru dan arahan dari bahan ajar tersebut. Yang keenam ada mengkomunikasi dan refleksi. Jadi ada kegiatan presentasi siswa mengkomunikasikan hasil temuannya sekaligus refleksi juga kepada kelompok-kelompok lain. Yang terakhir ada penilaian autentik. Penilaian autentik ini dilakukan oleh guru selama pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian ini ada kesulitan siswa. Dari 6 orang yang diambil, yaitu 2 dari kemampuan rendah, 2 kemampuan sedang, 2 kemampuan tinggi. Didapatkanlah ini hasilnya bahwa 2 orang menjawab kesulitannya tinggi, 3 orang menjawab kesulitannya sedang, yang ke 1 orang menjawab mengalami kesulitan rendah. Nah, ini untuk kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalahnya itu memang kelas eksperimen dan kontrol agak kesulitan di memecahkan masalah soal nomor 4 dan soal nomor 5, entah itu eksperimen maupun kelas kontrol. Terlihat memang belum tercapai. Ini contoh jawaban siswanya. Contoh jawaban siswa ini memang siswa sedikit kebingungan karena memang tidak mengikuti langkah-langkah dari cara menyelesaikan masalahnya. Jadi siswa langsung mengalihkan saja, menggunakan model langsung seperti ini. Dia tidak mengikuti langkah-langkah penyelesaian supaya memang terstruktur penyelesaiannya. Nah, ini hasil dari uji statistik atau hasil dari rata-rata pretest dan posttestnya, kemampuan pemecahan masalah dan habits of mind. Untuk pretestnya kelas eksperimen ini 36, posttestnya 71. Untuk kelas kontrolnya pretestnya 35, rata-ratanya posttestnya 62. Untuk habits of mind-nya ini 69,43, untuk kelas kontrolnya 79,77. Nah, setelah uji statistiknya di sini menunjukkan bahwa untuk analisis pretest memang lebih dari alfa, yaitu di sini mendapatkan 0,826, yang artinya terima HO. Jadi tidak terdapat perbedaan kemampuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk ini karena memang di sini saya menggunakan memang tidak homogen, jadi yang diambil adalah uji T-aksen. Di sini menunjukkan bahwa memang signya kurang dari alfa, yang mendapatkan kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Begitupun ini dia kurang dari alfa signya, maka habits of mind kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol untuk hasil analisisnya. Nah, selanjutnya di sini presentasi rata-rata untuk ada 30 pernyataan untuk respon siswa. 30 pernyataan ini memang menunjukkan respon siswa terhadap pembelajaran saintifik dan kontekstual ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa 50%-nya atau lebih dari setengahnya itu merespon positif rata-ratanya. Nah, ini contoh dari angket respon atau butir pernyataan dari respon siswanya. Nah, kemudian yang terakhir implementasi penelitian. Ya, yang kelima maksudnya, nah ini kegiatan uji coba terbatas, yang bawah kegiatan uji coba luas, yang ini kegiatan uji produk, yang ini kegiatan sosialisasi produk. Nah, selanjutnya ini langkah-langkah karakteristik yang terbentuknya. Ini mengamatinya di kegiatan berfalsafah konstruktivisme. Kemudian ini kegiatan masyarakat belajarnya, yaitu belajar berkelompok, entah itu kelompok besar ataupun kelompok kecil. Ini kegiatan bertanya, ada yang bertanya siswa, dan inquiry juga. Di sini ada menalar dan mencoba itu melalui kegiatan pemodelan. Nah, yang ini mengkomunikasi sekaligus refleksi dari kelompok-kelompoknya. Dan yang terakhir penilaian autentik itu memang dilakukan oleh guru sepanjang pembelajaran berlangsung. Yang terakhir adalah simpulan penelitian. Untuk simpulan penelitian ini, yang pertama memang proses pengembangan bahan ajarnya terlaksana dengan baik, yaitu diawali validasi awal, uji coba terbatas, uji coba luas, pada akhir oleh expert, dan uji produk, kemudian sosialisasi produk. Yang kedua ada skenario dan implementasi pembelajaran sesuai dengan rencana. Dari
gabungannya itu mendapatkan 6 karakteristik yang baru. Kemudian kesulitan siswanya terlihat bahwa siswa tidak mengalami tingkat kesulitan yang tinggi. Untuk pengerjaan soal kemampuan pemecahan masalahnya, siswa kesulitan pada soal nomor 4 dan soal nomor 5. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswanya yang memulai pembelajaran menggunakan gabungan saintifik dan kontekstual itu lebih baik dibandingkan siswa yang memulai pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik saja. Habit jawabannya pun begitu, yang memperoleh pembelajaran dengan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual itu lebih baik dibandingkan dengan yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik saja. Untuk responnya, respon siswa karena memang kelas eksperimen itu mendapatkan hasil lebih dari setengahnya, siswa merespon positif terhadap pembelajaran yang baru. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.